Halo, selamat malam pemirsa. Kembali kita bertemu dalam Menuju Jakarta 1 dan tema yang kami angkat kali ini adalah soal masalah sampah di ibu kota DKI Jakarta. Dan seperti biasa kami hadir 90 menit tapi memang maju lebih awal 30 menit dari biasanya, jadi kami akan menemani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sebuah survei yang dilakukan bulan April 2012 menunjukkan bahwa warga DKI mengharapkan pemimpin yang bisa mengatasi 3 masalah utama di ibu kota, yaitu yang pertama banjir, yang kedua macet, yang ketiga adalah masalah sampah. Mereka berharap bahwa pemimpin berikutnya yang terpilih akan bisa mengatasi masalah ini. Sayangnya mereka semuanya tidak yakin masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Setiap hari warga Jakarta menghasilkan 6.500 ton sampah. Biaya pengelolaan sampah di DKI Jakarta adalah 682,5 juta per hari. Jumlah yang memang cukup besar, tapi sayang sekali menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini pun juga tidak mencukupi untuk bisa mengatasi masalah. Jumlah limbah sampah yang masuk Teluk Jakarta sekitar 490 ton per tahun. Ini dari DKI, dari Banten, dan Jawa Barat. Dari 13 muara sungai yang bermuara di Teluk Jakarta ada 161 ton sampah yang menumpuk setiap hari. Ini adalah masalah yang sudah bertahun-tahun dibahas, dicoba dicari solusinya, dan sayangnya hingga kini belum juga bisa diatasi. Ada persoalan perda, ada masalah mentalitas atau kepedulian warga yang masih sangat minim, dan lain-lain. Banyak pihak swasta, ada lokal, ada dari pihak asing, juga peran pemerintah di dalamnya yang sudah berikut satu persatu mengajukan berbagai jenis solusi, tapi sayang sekali belum ada hasilnya yang bisa dilihat secara nyata. Dan berkaitan dengan ini, saya juga akan langsung menemui para bakal calon kandidat gubernur dan wakil gubernur yang sudah hadir. Yang pertama, paling ujung ada Bang Didi Rahbini. Selamat datang di Menuju Jakarta 1. Dan seperti biasa ada supporternya, ada Ibu juga ikut menemani. Kemudian ada Bang Haji. Bang Hendari juga dengan pendukungnya hadir. Kemudian ada Bang Bim Benyamin. Ya, ada pendukungnya di tengah dan Bang Nono Sampono. Kita juga masih menunggu kehadiran satu lagi kandidat atau bakal wakil gubernur yang akan hadir, yaitu Basuki Cahayapurnama yang masih di perjalanan tapi pendukungnya sudah hadir di sini. Nah, saya akan bertanya berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi kepada semua kandidat yang hadir. Seperti biasa waktunya 1 menit, pertanyaan saya sifatnya sangat umum. Bel berbunyi berarti tinggal tersisa 15 detik waktu untuk menjawab. Menurut Anda, apa sih sebetulnya yang menjadi persoalan utama mengapa masalah ini belum juga teratasi sampai sekarang? Saya langsung ke Anda, Bang Haji. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, pertama karena perda itu memuat aturan larangan, tetapi larangan itu sendiri tidak disertai dengan sanksi. Akibatnya suatu larangan tanpa sanksi tidak akan mempunyai kekuatan berlaku. Oleh karena itu perda tentang sampah itu harus diperbaiki. Yang kedua, peningkatan sampah itu tiap tahun berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk sebanyak 5%. Tetapi peningkatan jumlah penduduk yang seiring dengan peningkatan jumlah sampah itu tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang semakin memburuk. Kemudian yang ketiga, tempat-tempat sampah itu terlalu minim. Seperti misalnya saat ini kurang lebih tempat sampah itu jumlahnya hanya 700. Berarti sangat kurang. Idealnya adalah paling tidak di tiap RT itu ada satu tempat pembuangan sampah. Sampah organik maupun non-organik. Karena sempitnya, karena sedikitnya tempat pembuangan sampah, akibatnya masyarakat terlalu banyak membuang sampah karena memang tidak disiapkan tempat sampah. Baik, ini melanjutkan Menuju Jakarta 1, giliran panelis. Selamat datang kepada Mas Basuki Cahayapurnama yang sudah datang, terjebak macet baru saja. Bang Yos, segmen ini milik Anda untuk mengajukan pertanyaan kepada para kandidat. Silakan untuk di segmen yang kedua ini 3 dulu, kemudian 2 lainnya akan bisa menjawab pertanyaan Anda di segmen berikutnya. Silakan. Ya, tadi kita sudah mulai membahas secara kilas tentang masalah sampah di Jakarta. Saya ingin memberikan tambahan data saja. Ya, tadi sudah disampaikan Sandrina, produksinya begitu besar, 6.500 ton sehari, termasuk 350 ton yang dibuang lewat sungai. Ya.
sehingga sungai-sungai di Jakarta tercemar semua dengan sampah. Tentu saja juga pantai utara Jakarta tercemar secara sangat signifikan. Nah, sementara itu di Jakarta ini lahannya sempit, ya susah untuk mencari TPS, tempat pembuangan sementara, dan apalagi TPA, pembuangan akhir. Sampah masalah sangat serius ya, apabila kita perlakukan sembarangan bisa menjadi penyakit, meracuni perut bumi kita. Tetapi kalau kita kelola dengan baik, maka jadi profit, gitu ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya saya minta yang lebih teknis, seperti apa rencana Anda apabila Anda terpilih jadi gubernur nanti. Silakan. Mulai dari yang saya terhormat, yang calon gubernur dulu, Pak. Baik, dari Bang Haji ya. Bang Haji. Waktunya 2,5 menit. Untuk segmen ini 2,5 menit untuk Anda menjawab. 15 detik terakhir akan ada bel untuk mengingatkan Anda waktu Anda sudah hampir habis. Bang Haji, silakan, waktu Anda dimulai dari sekarang. Ya, masyarakat harus, pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu ke hilir. Jadi masyarakat harus memahami bagaimana memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Sehingga pemisahan sampah organik dan non-organik itu sudah dimulai dari rumah tangga. Kemudian di tiap-tiap RT disiapkan tempat sampah non-organik maupun organik. Sampah organik nantinya akan dikelola menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik dikelola dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle. 65% sampah di Jakarta itu terdiri dari sampah organik, sedangkan 35% sampah non-organik. Kalau di Jakarta itu jumlah RT kurang lebih 13.000, maka paling tidak tempat sampah itu 26.000 tempat sampah. Kemudian tiap 1 jam ada kendaraan yang mengangkat sampah. Artinya tempat sampah yang sudah diletakkan 1 jam itu diangkut dan diganti dengan tempat sampah yang masih kosong. Dengan demikian maka tempat sampah itu tidak menumpuk seperti sekarang ini. Menumpuk tidak hanya dalam jumlah hari, tetapi kadang-kadang dalam jumlah minggu. Akibatnya polusi sangat luar biasa saat ini. Kemudian tiap-tiap wilayah menyiapkan TPA, tempat pembuangan akhir. Dengan demikian maka tidak harus dibuang keluar wilayah. Jadi sampah sebaiknya tidak keluar wilayah. Kalau ada 6 wilayah, paling tidak ada 6 TPA. Oleh karena itu Pemda harus menyiapkan TPA ini. Yang dibedakan antara pengelolaan sampah organik dan non-organik. Kemudian bantaran sungai disterilkan. Kalau ada rumah di dekat sungai, maka tidak ada rumah yang membelakangi sungai. Semua rumah menghadap ke sungai. Karena kalau rumah itu membelakangi sungai, maka mereka membuang sampah itu di sungai. Kalau rumah-rumah itu menghadap ke sungai, maka tidak ada lagi nanti orang itu membuang sampah ke sungai. Bantaran sungai juga harus dibersihkan, disterilkan, dan mereka direlokasi tidak jauh dari bantaran sungai itu. Oleh karena itu jumlah kendaraan harus ditambah, kemudian tempat sampah ditambah, kemudian mulai dari pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan itu tidak lebih dari 1 hari. Kemudian aturan-aturan perda harus diperbaiki. Karena saat ini larangan-larangan itu tidak memuat sanksi. Karena larangan-larangan itu tidak memuat sanksi, akibatnya orang melakukan suatu pelanggaran tidak pernah takut, tidak pernah jerat. Karena penegak hukum sendiri tidak bisa menegakkan aturan. Masalahnya sanksinya tidak ada. Oleh karena itu perda harus diperbaiki. Baik, terima kasih banyak. Terjawab cukup banyak dalam 2,5 menit.